Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Dalam suasana penuh keharuan, prosesi pemakaman berlangsung hingga liang lahat almarhum tertutup tanah. Rieke tampak senantiasa menguatkan Ida Nurlela. Berita duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada hari Selasa 18 Maret 2025, bertepatan dengan 17 Ramadan 1446 Hijriah, aktor dan komedian senior yang dikenal melalui perannya sebagai Haji Sulam di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Mat Solar, berpulang ke rahmatullah. Kepergiannya membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemar. Suasana haru pun terasa begitu nyata saat pemakaman berlangsung di TPU Haji Daiman, Ciputat, Tangerang Selatan kemarin. Putra almarhum Haidar Rasyad atau Popon tak kuasa menahan air mata saat prosesi pemakaman berlangsung. Sementara sang istri, Ida Nurlela, terlihat menahan tangis di sisi liang lahat melantunkan doa-doa penuh cinta untuk almarhum suaminya usai azan dikumandangkan. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah pada hari Senin 17 Maret 2025 setelah berjuang melawan stroke yang diperparah dengan gangguan pernafasan. Pemakaman tidak hanya dihadiri keluarga, tetapi juga sejumlah sahabat dekat, termasuk Latief Sitepu yang juga bermain di Tukang Bubur Naik Haji dan Rieke Diah Pitaloka. Dalam suasana penuh keharuan, prosesi pemakaman berlangsung hingga liang lahat almarhum tertutup tanah. Rieke tampak senantiasa menguatkan Ida Nurlela. Maju, benar. Tapi kronologisnya intinya ya sakit, batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri, kita bawa ke rumah sakit, habis itu dari rumah sakit udah menyatakan bahwa udah nggak ada, gitu aja sih. Di rumah sakit ya kita temenin ayah, semua saya dan adik-adik saya, dan ada 2 adik saya sama ibu saya. Terakhir bentuk bakti saya kepada orang tua ya pastinya, sholat buat ayah lah. Hingga akhir hayatnya, Mat Solar masih memperjuangkan haknya atas tanah yang menjadi warisan untuk keluarganya. Tanah tersebut terkait sengketa dengan pembangunan jalan tol yang belum diganti rugi senilai 3,3 miliar rupiah. Sidang perdana terkait kasus tersebut akan digelar tanggal 19 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Tangerang. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka sebagai sahabat yang dekat dengan Mat Solar berjanji melanjutkan perjuangannya sebagai bentuk pemenuhan janji kepada almarhum. Ia mengaku sangat emosional, bahkan sampai sempat menangis saat memperjuangkan bersama rekan-rekan anggota dewan di DPR. Itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Jadi kita sudah bolak-balik ke BPN dan seterusnya pimpinan. Dan sekarang harus masuk perdata. Seandainya waktu itu pihak Jasa Marga tidak cepat-cepat memberikan konsinyasi melalui PU kepada pengadilan, tentu ini tidak akan berlarut-larut, Pak. Tiba di rapat itu aku ngomongin kasus tanahnya Bang Juri gitu tanpa
nggak ada persiapan sih, bener-bener karena semalamnya itu aku kok nggak bisa tidur sampai jam 3 tuh. Besoknya pagi rapat jam 10, jadi aku nggak nyiapin bahan apapun. Ya aku sendiri sih ya sampai hari ini, sampai tadi malam tetap nggak bisa tidur. Kayak aduh aku utang janji nih sama bestiku nih, utang janji. Aku nggak tahu aku bisa apa enggak merjuangin haknya. Ya aku ikhtiar aja gitu. Di ayah pesennya ya tetap diperjuangkan ya kan, tapi harus jalanin semua dengan ikhlas, apapun hasilnya jalanin semua dengan ikhlas. Kepergian Mat Solar menyisakan duka mendalam dan kisah inspiratif. Di tengah sengketa tanah yang belum selesai, almarhum dikenang sebagai sosok dermawan. Tetangganya, Tur Sinem, menceritakan bagaimana almarhum rutin memberangkatkan guru ngaji untuk umroh setiap tahun, berbagi mukena, sarung, hingga memberikan THR kepada anak-anak dan warga sekitar. Salah satu sahabat almarhum, Ustadz Abdul Manaf, mengungkapkan bahwa Mat Solar telah memberangkatkan hingga 70 orang untuk umroh dan menjadi donatur tetap di masjid. Kepergian almarhum di bulan suci Ramadan menjadi bukti keberkahan hidupnya. Sosoknya yang tulus dan penuh kebaikan akan selalu dikenang selayaknya karakter Haji Sulam yang ia perankan di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Silakan bapak-bapak berangkat mencari nafkah, semoga barokah dan mendapatkan rezeki melimpah dari Allah. Gue pikir-pikir nih, bener juga ide emak. Gue harus pikirin buka cabang lagi. Saya sedih sekali, soalnya orangnya itu dermawan sekali semasa hidupnya. Ini orangnya suka bagi-bagi gitu ya, suka ngumrohin guru-guru ngaji di sini setiap tahunnya semasa hidupnya. Bagi-bagi mukena, bagi-bagi sarung. Beliau membantu menyumbangkan ya uang ataupun istilahnya sebagai orang mampu, beliau membantu. Beliau memberangkatkan saya ke Tanah Suci. Itu semua 70 orang. Mobil ambulans yang ia belikan untuk warga bahkan mengantar jenazahnya ke pemakaman. Ardi Jama, pengurus masjid di lingkungan tempat tinggal almarhum, mengungkapkan bahwa Mat Solar telah menjadi donatur sejak awal pembangunan masjid tersebut, bahkan sebelum beliau tinggal di kawasan tersebut. Ardi sendiri sebagai salah satu penerima kebaikan Mat Solar juga diberangkatkan umroh oleh almarhum. Masjid yang sering dibantu oleh Mat Solar dan mobil ambulans yang beliau wakafkan kini menjadi simbol nyata dari kebaikan beliau. Ya inilah beliau ini pemberiannya ya dipergunakan untuk masyarakat lah, ya, masyarakat RW 03. Ya inilah istilahnya hasil karya asli sini gitu, orang sini. Alhamdulillah bahwasanya beliau juga termasuk berpartisipasi. Ustaz sini diberangkatkan umroh itu 4 orang kayaknya di sini. Ya insya Allah mudah-mudahan diterima oleh amal ibadahnya Allah Subhanahu. Itulah kita masyarakat sini mendoakan itu aja. Di lingkungannya beliin ambulan, bantu iniin masjid, musola gitu. Dan mohon maaf untuk semua mungkin yang nggak suka sama ayah, mungkin yang nggak mungkin selama ini banyolan ayah kurang mengenakan ya kan. Semoga pemirsa ataupun orang yang nonton ayah dapat maafkan ayah lah. Kepergian Mat Solar di bulan suci Ramadan membawa duka mendalam, sekaligus mengingatkan pada beberapa figur terkenal lainnya yang meninggalkan dunia di bulan penuh berkah ini. Almarhum Babe Cabita, komedian yang dikenal dengan nama asli Priya Prayoga Pratama, tutup usia pada hari Selasa pagi tanggal 9 April tahun 2024, hanya sehari sebelum Idul Fitri.
Kepergiannya bahkan membuat sebagian masyarakat merasa haru karena berpulang di bulan suci yang penuh kebaikan. Komedian Sapri Pantun juga diketahui meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 karena komplikasi diabetes, sementara Julia Perez, aktris dan penyanyi yang dikenal luas, wafat pada tanggal 10 Juni 2017 di pertengahan Ramadan akibat kanker serviks. Kepergian mereka di bulan suci Ramadan menjadi tanda keberkahan dan mengingatkan pada kenangan indah yang telah mereka tinggalkan di hati masyarakat. Namun bagi orang yang beriman, tentunya kalau dia meninggal di bulan Ramadan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan di mana Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, di bulan itu Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Artinya apa? Bagi orang yang beriman meninggal di bulan Ramadan, maka insya Allah bulan itu menjadi spesial buat orang beriman.